Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas reguler A 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan 5 tanda baca yang baik dan benar. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Penggunaan pertama tanda titik adalah untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya, aku sudah selesai membaca buku ini, titik. Penggunaan yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf yang merujuk pada bagian. Contohnya, A titik bahasa Indonesia atau 1 titik fungsi bahasa Indonesia. Namun, pada penggunaan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda titik tidak perlu diletakkan apabila penomoran tersebut menggunakan tanda tutup kurung. Misalnya, 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, maka setelah tutup kurung tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Kemudian, tanda titik juga tidak perlu diberikan pada penomoran yang terdiri atas 2 variabel, misalnya 2A, 2B, 1C, dan lain sebagainya. Tanda titik juga tidak perlu diberikan kepada penomoran yang terdiri atas 2 angka dan merujuk kepada tabel ataupun gambar, misalnya tabel 1.1 daftar berat badan anak atau gambar 2.1 dokumentasi kegiatan pembelajaran. Itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian fungsi yang ketiga, tanda titik. Penggunaan tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Misalnya, pukul 11 titik 12 titik 13. Itu maksudnya pukul 11 lewat 12 menit 13 detik. Kemudian penggunaan yang keempat, tanda titik digunakan untuk menuliskan daftar pustaka. Misalnya, Hairun, Nisa, titik 2023 titik tips menulis KKNI titik Jakarta titik, seperti itu. Dan yang terakhir, penggunaan tanda titik yang terakhir untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang merujuk kepada jumlah. Misalnya, Universitas Negeri Medan menerima lebih dari 2.000 mahasiswa melalui jalur SNBP. Nah, pada poin ini juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tanda titik tidak perlu diberikan apabila kalimat bilangan ribuan tersebut tidak merujuk kepada jumlah. Misalnya, Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian, tanda titik juga tidak perlu diberikan apabila itu adalah judul dari sebuah karangan. Misalnya, judul dari sebuah artikel, maka itu tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Nah, tanda titik juga tidak perlu diberikan pada alamat dan juga tanggal pada sebuah surat, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada tanda baca yang kedua, yaitu tanda baca titik koma. Penggunaan tanda titik koma yang pertama adalah untuk mengganti kata penghubung untuk memisahkan 2 kalimat setara dalam sebuah kalimat majemuk. Misalnya, aku sedang mandi, titik 2, adik sedang bermain sepeda, titik 2, ayah sedang menyeduh kopi di dapur, titik. Penggunaan tanda titik koma selanjutnya adalah untuk merincikan sesuatu yang bersifat klausa. Misalnya, syarat berpuasa adalah 1. Balik, titik koma, 2. Berakal, titik koma, 3. Sehat, titik koma, 4. Suci, titik. Penggunaan tanda titik koma yang ketiga adalah untuk merincikan sesuatu yang sudah terdapat tanda koma di dalamnya. Misalnya, sebelum berkemah, adik menyiapkan buku, koma, pulpen, koma, penggaris, titik koma, sendok, koma, piring, koma, garpu, titik koma, baju,
koma, celana, koma, mukena, titik. Seperti itu. Tanda baca yang ketiga adalah tanda pisah. Penggunaan tanda pisah yang pertama adalah untuk membatasi kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat itu sendiri. Contohnya, agama Islam, tanda pisah, saya meyakini kebenarannya, tanda pisah adalah agama rahmatan lil alamin. Penggunaan yang kedua, tanda pisah digunakan untuk menekankan adanya penambahan keterangan aposisi atau keterangan tambahan lainnya. Misalnya, dosen pengampu mata kuliah, tanda pisah, Dr. Syamsul Arif Siregar, tanda pisah, mengantarkan mahasiswanya untuk penelitian ke sekolah. Penggunaan tanda pisah yang ketiga yaitu untuk menjelaskan sampai dengan dan sampai ke. Nah, tanda pisah digunakan di antara dua buah bilangan. Contohnya, tanggal 20 tanda pisah 25 April 2023. Maksudnya adalah tanggal 20 sampai dengan 25 April 2023. Tanda baca yang keempat adalah tanda tanya. Penggunaan tanda tanya yang pertama adalah untuk mengakhiri kalimat tanya. Misalnya, berapa jumlah siswa di kelas reguler A? Tanda tanya. Nah, yang kedua, tanda tanya biasanya digunakan di dalam kurung apabila kalimat atau kata tersebut masih diragukan kebenarannya. Contohnya, di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia terdapat 30 dalam kurung tanda tanya tenaga pendidik. Titik. Tanda baca yang terakhir adalah tanda baca elipsis. Penggunaan tanda elipsis yang pertama menunjukkan bahwa adanya bagian yang hilang dalam sebuah kutipan. Misalnya, akibat pemerosotan titik-titik pemerintah harus segera melaksanakan rapat terbuka. Titik. Yang kedua, tanda elipsis digunakan untuk menuliskan ujaran yang belum terselesaikan dalam sebuah dialog. Misalnya, aku punya sebuah titik. Oh, ponselmu berdering. Titik. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut belum selesai, namun ada kejadian lain yang terjadi. Nah, dalam menggunakan tanda elipsis ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda elipsis apabila digunakan di tengah kalimat, maka ia harus diawali dan diakhiri dengan spasi. Apabila digunakan di akhir kalimat, maka tanda titik yang digunakan ada berjumlah 4. Seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang 5 penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.